Nabi Muhammad SAW bersabda, kafa bil mar'i kadziban ayyu hadditha bikulli ma sami'a. Dalam riwayat Muslim. Cukup seseorang itu dikatakan pendusta ketika apa yang dia dengar atau setiap yang dia dengar itu diceritakan ke orang lain tanpa diteliti kebenarannya. Dengan kata lain, orang yang suka nge-share postingan-postingan atau copy paste, nge-share segala macam, setiap dia dapat langsung di-share tanpa diteliti kebenarannya, itu dia sudah cukup dikatakan sebagai seorang pendusta. Ini bukan saya yang ngomong loh ya, ini hadisnya begini. Setiap ada berita nggak diteliti kebenarannya, ada berita nggak diteliti kebenarannya, nggak dicek kebenarannya, langsung share. Nah, ini orang pendusta. Kalau dalam jajaran ahli hadis, orang seperti ini tidak bisa diikuti. Nggak bisa jadi panutan. Ya, kalau dia meriwayatkan hadis, itu dia orang yang doif, orang yang lemah hadisnya. Karena nggak pernah meneliti berita yang sampai kepadanya, langsung disampaikan. Kalau menurut Imam Malik, dalam kitabnya, beliau mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya seseorang tidak akan selamat jika dia menceritakan setiap yang didengarnya. Dan dia tidak layak menjadi panutan. Kadang-kadang kita mendapat berita, kita harus saring dulu, harus filter. Ada kalanya berita itu hanya cukup berhenti sampai di kita, sudah. Ya kalaupun itu benar misalnya, ini benar kok, ini valid, beritanya seperti ini. Ya sudah, mungkin hanya cukup sampai di kita. Sudah jelas ini berita tentang aib orang lain, dan berita itu memang benar. Malah kita ikut sebarkan ke semua orang, biar semua orang tahu. Biar mereka mengira kita orang yang paling update dengan berita. Wah, kita ikut dapat dosanya. Menyebarkan aib orang lain. Kalau kita terlanjur menyebarkan kepada 10 orang, maka kita harus mencabut itu semuanya. Minta maaf kepada 10 orang itu. Dan menyatakan bahwa berita itu enggak benar. Itu fitnah. Coba kalau kita share sudah terlanjur banyak yang menerima share-sharean kita, broadcastan kita, sudah terlanjur ratusan orang membaca. Mungkin dari 10 orang yang kita kirim, dia kirimkan lagi kepada teman-temannya, dia kirimkan lagi. Coba, bagaimana cara kita minta maaf? Ingat Bapak Ibu, bahwa setan iblis itu selalu berusaha menggagalkan kita masuk surga. Selalu berusaha menggoda kita agar kita berbuat dosa. Berbuat kesalahan dengan yang kita bisa. Nah, diganggu lewat media sosial seperti itu. Maka hati-hati dalam menggunakan media sosial ini. Begitu mudahnya orang mendapatkan berita, dan begitu mudahnya orang juga menyebarkan berita itu. Berita-berita hoax itu kadang-kadang ada ciri-ciri yang bisa kita lihat. Sebarkan ke 10 orang, nanti Anda akan mendapatkan ini misalnya. Apalagi ada ancaman. Ini berita amanah dari Syekh Mekah Madinah misalnya. Kalau Anda tidak sebarkan, maka Anda akan mendapatkan musibah, bencana, dan lain-lain. Nah, kayak begitu contohnya. Terus kita ketakutan, kita ikut sebarkan juga. Nah, sudah, kemakan berita hoax. Jangan sampai kita sudah sholat setiap hari, capek-capek sholat, capek-capek baca Quran, zikir, ya, sodako. Habis pahala kita hanya dengan jempol kita. Digrogoti pahala kita hanya dengan jempol kita. Men-share segala sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Rugi toh?